Shalom, selamat malam apa? Perkenalkan nama saya Peter Mainapang, NIM 2003030084, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang 2021. Jadi baik, saya akan membaca makalah teori sosiologi klasik. Masuk dalam materi. Pertama, sebuah sejarah dari klasik sosiologi. Elemen penting dari kesadaran dari sains adalah sejarahnya. Dengan menelusuri sejarah perkembangan disiplin ilmu mereka, para sarjana dan ilmuwan memahami keadaan kontemporer mereka dan kontradiksi dan masalah mereka lebih baik. Tak heran, minat terhadap sejarah menjadi sebuah ilmu tumbuh saat yang terakhir berkembang, dan itu sepenuhnya berlaku untuk sosiologi. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam, sejarah sosiologi sendiri bukanlah masalah sampingan, melainkan serius masalah dipelajari dengan cara metodologis yang sama, dalam kurung termasuk prosedur kuantitatif. Sebagai yang lain, masalah sosial belakangan ini, proporsi kajian sosiologi historis dalam literatur sosiologi semakin meningkat sangat, dan temanya telah meluas. Bersamaan dengan sejarah teori sosiologi di sana telah memunculkan sejarah sosiologis empiris, dan banyak perhatian telah mulai diberikan pada sejarah pelembagaan sosiologi dan untuk mempelajari fungsi sosialnya hubungan dengan ilmu lain. Kedua, dari filsafat sosial ke sosiologi. Pertama, premis ideologis dan teoritis dari sosiologi pengetahuan. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek kajiannya yang baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak mungkin terjadi ditangani dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologi dunia atau dalam kurung atau gaya berpikir sosiologis mengandaikan pandangan masyarakat sebagai satu kesatuan sistemik yang berfungsi dan berkembang menurut hukumannya sendiri, bukan sebagai suatu yang digabungkan secara mekanis, dan oleh karena itu memungkinkan segala macam kesewenang-wenangan kombinasi elemen sosial yang terpisah. Berikutnya, Auguste Comte dan Origin of Positivist Sociology. Comte dan waktunya. Auguste Comte, pendiri positivisme dalam filsafat dan sosiologi, lahir di Montefiore pada 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan pembentukan struktur kelas baru masyarakat disertai dengan perubahan yang sering terjadi, bentuk kekuatan politik, direktori konsulat, kekaisaran, pemilihan revolusi 1830, monarki Juli, revolusi 1848, Republik Kedua dan kekaisaran kedua adalah tonggak politik utama periode tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan file kekayaan dan kekuasaan borjuis, kemiskinan dan kekuatan perlawanan kelas pekerja juga tumbuh. Perkembangan sains dan teknik dipandukan dengan krisis tradisional sistem ideologis dan pencarian filosofis yang intens. Berikutnya, konsep sosiologi Herbert Spencer. Pertama, Spencer dan waktunya. Kelahirannya sosiologi di Inggris dikaitkan dengan nama Herbert Spencer,
dalam kurung 1820 sampai 1903. Di pertengahan abad ke-19, ketika aktivitas ilmiahnya dimulai orang Inggris, kapitalisme berada di puncak kemakmurannya. Inggris setelah menyelesaikan revolusi industri, sebelum semua negara lain telah jauh melampaui mereka dalam tingkat perkembangan ekonomi. Dalam di mata opini dunia abad pertengahan, dia adalah simbol kemakmuran dan liberalisme. Meskipun kontradiksi, kelas yang akut, kelas menengah Inggris dengan bangga akan kemajuan tersebut dibuat dan melihat ke masa depan dengan percaya diri. Suasana hati itu juga berpengaruh pada Spencer, filosofi sosial. Spencer bekerja dari tahun 1837 hingga 1841 sebagai insinyur dan teknisi di kereta api, sekaligus mempelajari matematika dan ilmu alam. Kemudian selama beberapa tahun dia kontribusi pada pers. Yang kedua, pokok bahasan sosiologi. Spencer tidak memberikan definisi sosiologi formal yang berkembang atau hubungannya dengan yang lain ilmu sosial. Namun dalam The Study of the Sociology, ia menaruh banyak perhatian untuk mendemonstrasikan kemungkinan keberadaannya sebagai ilmu. Kemungkinan ini tergantung pada keberadaan satu hukum universal kausalitas alam yang beroperasi dalam masyarakat pada tingkat yang sama seperti di alam. Kedua, koneksi reguler elemen dan struktur fenomena apapun dengan memeriksa merinci kesulitan objektif dan subjektif dalam kurung termasuk prasangka kelas. Dalam membentuk sosiologi sebagai ilmu, Spencer mengantisipasi sejumlah tesis soal tugas metodologis yang paling rumit. Sebagiannya adalah memisahkan sosiologi dari sejarah. Ketika mempelajari hukum-hukum perkembangan masyarakat, sosiologi dalam semangatnya adalah sejarah ilmu. Tapi menurut Spencer itu terkait dengan sejarah tradisional, naratif, deskriptif dalam sama seperti antropologi biografi. Sekian dan terima kasih.